Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai substansi genetik. Sobat Edsen, nukleotida merupakan penyusun dari asam nukleat. Nah, kita sudah mempelajari bahwa yang namanya nukleotida itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada fosfat, kemudian gula pentosa, dan basa nitrogen. Dan di sini kita tahu bahwa fosfat pada dasarnya membawa oksigen sehingga asam nukleat itu cenderung bermuatan yang negatif. Kemudian, untuk yang gula pentosa, yang harus kita perhatikan untuk saat ini gitu ya, untuk sampai sini, itu adalah lihat gugus keduanya. Ingat, hitung karbon pertamanya itu dari sini. Oke ya, dari yang berhubungan dengan basa nitrogen. C1, C2, C3, C4, C5 gitu ya. Jadi bukan 5-nya tuh gini, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan ya. Nah, jadi kita lihat di C2, gugus sampingnya, apakah dia megang OH atau H? Nah, kalau dia megang OH, itu berarti tipe gula pentosanya adalah ribosa. Kalau dia pegangnya H, berarti O-nya dihilangkan. Berarti deoksiribosa. Dengan demikian, teman-teman bisa bedakan yang mana DNA dengan RNA dengan lihat gugus gulanya. Oke ya. Jadi kalau saya gambarkan lagi gitu ya. Misalkan seperti ini. Set. Ini. Oke. Sebentar ya. Nah, terus teman-teman lihat di sini. Oh, ini H. Nah, kalau ini H, berarti nggak ada oksigennya. Deoksiribosa. Oh, berarti ini punyanya si DNA. Paham ya? Kalau ternyata di sini ada O-nya, OH, berarti ini punyanya RNA. Paham ya? Gitu ya. Jadi pembedanya tadi kita udah kumpulin ya. Yang pertama adalah dari si strukturnya. Yang satu double helix, yang satu single stranded. Oke ya. Kemudian yang kedua, kita lihat gula pentosa yang dimiliki itu berbeda. DNA itu deoksiribosa, sedangkan kalau RNA dia itu tipenya adalah ribosa. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu, nanti kita balik lagi ke sini, tapi nanti aja. Nah, itu adalah basa nitrogen. Nah, teman-teman, kita lihat setiap dari satu fosfat, gitu ya, kemudian ini adalah si gula pentosa, selalu bersambung dengan sesuatu ini, gitu ya. Saya berikan warna yang berbeda untuk tipe yang berbeda. Nah, itu adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen itu berarti maksudnya apakah pH-nya itu tinggi? Apakah artinya itu tidak asam? Nah, enggak ya teman-teman ya. Jadi jangan salah sangka basa di sini itu sebagai alkali. Gitu ya. Jadi salah ya. Atau lawannya si asam. Nah, basa itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris nitrogenous base. Gitu ya. Base gitu ya. Base. Nah, jadi tulisannya basa. Gitu ya, dasar. Nitrogen karena mengandung nitrogen. Lihat, N, ini juga N. Oke ya. Nah, jadi kita lihat gitu ya. Ini bisa diisi dengan basa nitrogen. Basa nitrogen itu umumnya kita akan lihat ada 4 di setiap tipe DNA atau RNA. Nah, untuk basa nitrogen kita akan bagi jadi 2 golongan. Oke ya. Kita akan bagi jadi 2 golongan, yaitu pertama adalah purin, sedangkan yang kedua itu adalah pirimidin. Purin itu terdiri dari ada A dan G, adenin dan guanin. Oke ya. Kemudian pirimidin, C, cytosin. Di buku-buku yang mungkin teman-teman bisa ketemu di buku latihan atau buku teks yang benar-benar menggunakan bahasa Indonesia, itu bisa diganti dengan huruf S, sitosin gitu ya.
Atau kalau misalkan ngikutin yang internasional, pakai bahasa Inggris, cytosine. Makanya pakainya C. Oke ya. Untuk di sini kita akan pakai C. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah timin. Oke ya. Nah, jadi kita ada purin dan pirimidin. A dan G. Kemudian kalau untuk purin A dan G, pirimidin C dan T. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang di sini. Saya sudah gambarkan contohnya. Oke ya. Untuk basa nitrogen, untuk level SMA, demikian juga untuk persiapan ya UTBK atau ujian selevelnya gitu ya. Rasanya tidak perlu untuk menghafal bentuknya. Oke ya, nggak perlu ya. Yang penting teman-teman tahu komponen penyusunnya seperti ini gitu ya, dan alasan kenapa disebut basa nitrogen. Cukup itu aja. Dan tahu jenis-jenisnya. Tidak perlu sampai menghafal seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah si timin, oke ya, yang warna pink itu adalah timin. Oke. Kemudian yang biru itu adalah adenin. Oke. Sedangkan yang kuning itu adalah guanin. Sedangkan yang putih itu adalah sitosin. Oke, nah sekarang kita lihat perbedaan purin dengan pirimidin. Nah, kalau kita lihat purin, berarti contohnya apa? A dan G. Kita lihat A dan G. A dan G itu memiliki bangun struktur kimia dengan dua buah cincin. Gitu ya. 1, 2, 1, 2. Pirimidin cuman ada satu. Gitu ya, C dan T. Cuman ada satu. Nah, jadi perbedaan untuk kelompok bahan kimianya kira-kira seperti itu. Purin ada 2. Gitu ya. Sedangkan kalau pirimidin itu hanya ada satu. Biar teman-teman bisa ingat gitu ya. Nah, teman-teman tinggal ingat saja dengan kata purin. Gitu ya, ada 2 suku kata, berarti ada 2 cincin. Oke ya, jadi itu untuk mempermudah saja. Jaga-jaga kalau mungkin nanti ditanya. Oke ya, tapi ingat yang penting teman-teman tahu konsep ininya saja. Cukup banget. Oke ya. Nah, teman-teman lihat dari sini, setiap basa nitrogen itu kalau di DNA, mereka akan melakukan hubungan atau komplement. Oke ya. Dia akan berpasangan. Nah, lihat. Nah, di sini terbentuk ikatan. Oke ya. Ikatannya adalah ikatan hidrogen. Oke ya, ini adalah ikatan hidrogen. Nah, hidrogennya cenderung hidrogen yang sifatnya agak lemah. Walaupun teman-teman tahu gitu ya, hidrogen adalah salah satu ikatan yang paling kuat gitu ya di ikatan kimia. Tapi kalau di sini dia dibilang hidrogen yang lemah. Oke. Nah, teman-teman lihat. Di sini selalu ada hukumnya gitu ya, bahwa A itu akan berkomplement dengan T dan sebaliknya, gitu ya. Kemudian C akan berkomplement dengan G dan sebaliknya. Oke ya, jadi selalu seperti itu. A pasangannya T, T pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G. Nah, untuk A dan T, lihat ada berapa ikatan hidrogen yang terbentuk? 1, 2. Gimana kalau CG? CG 1, 2, 3. Nah, biar teman-teman ingat gitu ya, bagi yang pemula, maka teman-teman ingat, ini adalah 2 ati, 3 guci. Nah, gampang kan? Jadi, adenin dan timin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Oke ya? Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang memungkinkan satu untai itu berpasangan atau berikatan dengan untai pasangannya, gitu ya. Jadi, yang memungkinkan ikatan ini, ya kan ya, satu untai dengan untai lainnya. Oke ya. Jadi, ikatan ini yang akan menjadikan dia double stranded atau untai ganda. Paham ya? Gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu detail informasinya ya.
Jadi ada fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, apakah ada perbedaan untuk RNA? Ada, gitu ya. Itu dari si komponen pirimidinnya, terutama yang T. Ingat, kalau untuk di DNA, itu adalah ATCG, gitu ya. Biasanya saya sebutnya ATCG, gitu. DNA itu dia ATCG. Oke ya. Sengaja saya seperti ini biar teman-teman ingat gitu ya bahwa A sama T, C sama G. Nah, RNA itu T-nya diganti dengan U. Urasil. Oke ya. Jadi RNA tidak punya T, ingat. Nah, ini adalah clue untuk teman-teman bisa membedakan mana rantai atau sequence gitu ya. Sequence untuk DNA dengan RNA. Jadi kalau teman-teman dapat ATCG, ATTT, ACG gitu ya. Nah, teman-teman tahu saya tadi menyebutkan sequence atau baris basa nitrogen dari si tentu saja DNA karena ada T-nya. Gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau RNA punyanya apa? A, U, C, G. Gitu ya, tetap sama. U menggantikan si T. Oke ya, jadi tambah lagi ya perbedaan antara DNA dengan si RNA. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu dasar penyusunnya, teman-teman akan temukan yang namanya hukum Chargaff. Oke ya. Jadi di sini ada yang namanya hukum Chargaff. Hukum Chargaff di sini menekankan mengenai komposisi dari basa nitrogen. Oke ya. Jadi ini membicarakan mengenai komposisi basa nitrogen. Ada 2 poin penting yang harus teman-teman pahami terkait dengan hukum Chargaff. Yaitu apa? Yaitu yang pertama, setiap spesies bisa memiliki komposisi basa nitrogen, saya singkat BN, yang berbeda. Gitu ya. Jadi nggak mesti tuh dalam satu DNA gitu ya, adeninnya 25%, timinnya 25%, C-nya 25%, G-nya 25%. Kemudian kalau kita lihat di gorila ceritanya, sama komposisinya. Kita lihat di semut, sama komposisinya. Jagung sama bakteri sama. Nggak boleh kayak gitu. Nggak harus gitu ya. Jadi komposisi itu bisa berbeda-beda untuk makhluk hidup yang berbeda-beda. Oke ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah karena kita tahu adenin pasti berkomplement dengan timin, kita mengerti bahwa kadar si adenin itu sama dengan kadar dari timin. Ya kan? Karena A selalu berkomplement dengan T. Jadi kalau misalkan kita ada 3A gitu ya, berarti otomatis ada 3T. Ya kan? Karena A pasangannya dengan T. Oke ya. Berarti demikian juga berlaku bahwa kadar C itu sama dengan kadar dari G. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin sequence asal-asalan aja gitu ya, sequence pendek saja. Misalkan pakai A, T, C, G, A, A, T. Oke ya. Nah, berarti otomatis T, A, G, C, T, T, A. Gitu. Kita lihat deh, ada berapa A-nya. Ada berapa A-nya? Saya ganti spidol dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Jadi A-nya itu ada 5. Oke ya. Nah, berarti kita bisa tebak T-nya juga 5 dong. Ya kan? Berarti 1, 2, mana lagi? 3, 4, 5. Ya kan ya? Karena kita sudah tahu bahwa A pasti berkomplement dengan T. Maka kadarnya sama. Demikian juga teman-teman bisa cek G dengan C-nya ada berapa? Ada 1, kemudian 2. Cuma ada 2, oke ya. Oke, jadi masing-masing itu ada 2. Gitu. Maka kadar dapat dihitung sebagai persen.
Gitu. Jadi persentase adenin sama dengan persentase timin. Persentase guanin sama dengan persentase dari sitosin. Oke ya. Nah, maka itu adalah inti yang harus teman-teman ketahui dari suatu aturan yang kita sebut sebagai hukum Chargaff. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai substansi genetik. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!